Ekspektasi seorang leaders terhadap timnya ternyata akan berdampak baik positif ataupun negatif terhadap kinerja yang dihasilkan. Seperti apa korelasinya? Mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Efek Pygmalion yang pernah dipelajari oleh Robert dan juga Jacobson yang diteliti tahun 1968 dalam bukunya Pygmalion in the Classroom meneliti tentang hubungan antara guru dan juga siswanya di dalam kelas. Ya. Ternyata dihasilkan bahwa ekspektasi seorang guru terhadap muridnya ketika berekspektasi positif, maka menghasilkan prestasi belajar siswa yang jauh lebih positif. Ya. Sebaliknya, ketika guru berekspektasi negatif, ternyata berdampak juga terhadap prestasi yang dihasilkan oleh murid-murid tersebut di dalam kelasnya. Nah, Robert dan juga Jacobson kemudian mengkorelasikan ketika kejadian ini diberlakukan di dalam sebuah perusahaan. Ya, seorang pemimpin yang berekspektasi terhadap timnya, ternyata ada korelasinya juga, berdampak positif ataupun negatif tergantung bagaimana ekspektasi leaders itu tersampaikan kepada timnya. Ya, seperti apa dampak dan bagaimana cara untuk kemudian melakukan dari ekspektasi ini kepada tim Anda. Mari kita simak dalam tayangan lebih lanjut. Dampak positif ataupun negatif dari Anda kepada tim yang dihasilkan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor yang pertama yaitu komunikasi nonverbal yang dilakukan seorang leaders kepada timnya. Ketika Anda berkomunikasi nonverbal, yang muncul bisa jadi adalah ekspresi wajah, ya, gerak tubuh, dan juga apa yang Anda munculkan ketika Anda sedang berkomunikasi secara nonverbal kepada tim Anda. Ya. Ketika berbicara secara langsung, kata-kata dan vokal yang Anda munculkan bisa jadi itu adalah komunikasi verbal yang Anda sudah sangat menguasai ya. Namun ketika ekspresi wajahnya tidak menunjukkan bentuk ekspektasi positif, tanpa smiley face gitu ya, tanpa menunjukkan bahwa Anda antusias untuk tim Anda bisa meraih project itu dengan baik, goals-nya gitu ya, itu juga akan berdampak negatif terhadap hasil kinerja yang dihasilkan oleh tim atau orang-orang yang Anda pimpin. Ya. Yang kedua yaitu feedback atau umpan balik. Ketika proyek berlangsung, ketika tim melaksanakan tugas-tugasnya, seringkali ada jeda evaluasi. Ya. Ketika jeda evaluasi dilakukan, maka umpan balik atau feedback yang diberikan oleh pemimpinnya kepada karyawan atau orang-orang yang dipimpin, maka ini juga berdampak positif ataupun negatif. Tergantung bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur feedback atau umpan balik sehingga tim yang dipimpinnya mampu mendapatkan hal-hal yang perlu kemudian diperbaiki, what to improve gitu ya, dan juga apa yang sudah baik dari yang sudah dikerjakan ya. Nah, bisa menggunakan dengan apresiasi positif, umpan balik atau masukan yang seharusnya diperbaiki dan ditutup lagi dengan apresiasi positif ya. Umpan balik yang positif akan menghasilkan juga kinerja yang akan positif kepada tim Anda ya. Dan kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial yang positif yang Anda lakukan kepada tim yang Anda pimpin. Ketika interaksi sosial ini terjadi secara positif dan tidak hanya dilakukan dalam forum-forum formal saja, sebagai seorang leaders kepada tim yang Anda pimpin, tentu akan membentuk interaksi sosial yang jauh lebih baik daripada Anda sekedar membangun interaksi yang formal di depan meja atau hanya pada saat meeting ya. Ketika Anda melakukan pertemuan-pertemuan secara non-formal gitu ya, di luar jam kantor, sambil ngopi, sambil snacking, ini tentu akan menjadi satu hal yang cukup membantu tim Anda mendapatkan engagement yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. So, kira-kira apalagi ya dampak positif dan negatif dari efek Pygmalion ini terhadap kinerja atau hasil pekerjaan tim yang Anda pimpin? Mari kita simak lebih lanjut. Dampak ekspektasi yang positif ataupun negatif terhadap
kualitas pekerjaan dari tim yang Anda pimpin? Tentu akan mempengaruhi dari beberapa hal ya. Yang pertama akan mempengaruhi dari segi motivasi bekerja tim Anda untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya. Yang kedua akan mempengaruhi juga confident atau tingkat kepercayaan diri seorang tim yang Anda pimpin untuk menyelesaikan pekerjaannya, yang bisa jadi kadang seorang tim merasa underestimate ya. Saya kualitas pekerjaannya belum sebaik bos saya gitu, atau belum sebaik manajer saya. Ketika dia berekspektasi sendiri gitu ya, namun Anda bantu dengan ekspektasi positif dari seorang leadersnya, nah ini akan membantu membuat orang yang tadinya underestimate terangkat kepercayaan dirinya gitu ya. Dan yang ketiga berdampak juga terhadap kualitas hubungan kerja antara leaders dengan orang-orang yang dia pimpin. Ketika kualitas hubungan kerja ini menjadi jauh lebih baik, ya, menjadi jauh lebih positif, biasanya yang muncul adalah produktivitas yang tinggi. Ya, ketika hubungan kerja ini tidak hanya sekedar hubungan antara atasan dan bawahan, namun Anda juga berperan sebagai rekan kerja, gitu ya. Bahkan perannya kadang-kala melebihi dari rekan kerja, bisa menjadi seperti sahabat dalam menuntaskan pekerjaannya. Ini akan meningkatkan hubungan pekerjaan antara, tidak sekedar antara atasan dan bawahan, namun juga akan membantu bagaimana kualitas pekerjaan tim yang Anda pimpin akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian langkah simple apa yang kemudian bisa dilakukan leaders untuk mempraktekkan efek Pygmalion dan berekspektasi positif ini? Mari kita simak lebih lanjut. Bagaimana menerapkan efek Pygmalion ini terhadap ekspektasi Anda kepada tim yang Anda pimpin? Yang pertama adalah fokuskan pada hal-hal detail ya. Seringkali tim ketika menyampaikan report kepada Anda sebagai leaders, maka Anda perlu mempelajari hal-hal detail yang disampaikan oleh tim kepada diri Anda. Feedback yang detail, hal-hal yang memberikan masukan namun straight to the point akan jauh lebih baik dan memberikan dampak yang jauh lebih positif daripada secara umum atau universal ya. Yang kedua, libatkan tim Anda pada proyek-proyek yang Anda anggap proyek itu besar ya. Ketika tim terbiasa dilibatkan pada proyek atau ekspektasi Anda yang tinggi gitu ya, maka seringkali ini juga akan memunculkan kepercayaan diri tim Anda untuk menyelesaikan proyek-proyek yang jauh lebih besar lagi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga yaitu beri ruang dan agenda pembelajaran kepada tim yang Anda pimpin. Ketika seorang tim dipercaya untuk mengikuti upgrading misalnya ya, atau mengikuti sebuah pembelajaran baik secara internal ataupun eksternal, maka ini akan memberikan ruang bahwa memperluas cakrawala dan wawasan tim Anda, dan akan membantu bahwa tim merasa memiliki ruang untuk berkembang di tempat bekerja tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu dukung hasrat dan keinginan dari tim yang Anda pimpin untuk memenuhi hasil atau goals yang diharapkan ya. Ketika tim sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan goals-nya dengan lebih baik, dan dia memiliki alasan secara personal untuk menyelesaikan tugas atau proyek tersebut, maka Anda bisa menjadi seorang leaders yang mendukung terhadap keinginan yang disampaikan oleh tim tersebut. Dan yang terakhir yaitu berikan reward ketika tim tersebut bisa mencapai sekecil apapun dari proyek yang berhasil dia selesaikan. Reward ini menjadikan satu penyemangat buat tim Anda untuk berhasil mencapai proyek sekarang dan di kemudian hari. Dan semoga dengan langkah-langkah tadi kita bisa menerapkan efek Pygmalion, berekspektasi yang positif, yang semoga dengan ekspektasi positif itu menghasilkan juga kinerja yang positif terhadap tim yang kita pimpin, dan akan menjadikan organisasi kita akan tumbuh semakin maju dan berjaya. Nah, bagaimana para leaders? Anda sudah mulai belajar ya bagaimana ekspektasi itu ternyata berdampak baik positif ataupun negatif terhadap kualitas kinerja tim yang Anda hasilkan ya. Pastikan Anda like, komen, dan juga subscribe akun ini. Terima kasih.